Oke, kita langsung ke materi selanjutnya ya, silogisme. Premis kedua, ular dan buaya suka makan. Teman-teman yang review soal yang layout sesi ke-14 ini dari Bisa CPNS. Yuk langsung kita bahas soalnya ya. Oke, langsung kita bahas ke soal nomor 1 ya. Soalnya seperti ini, silahkan teman-teman coba dulu jawabannya yang mana ya. Kita A dan B. bahas nanti. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe channel Edufi Channel Pendidikan yang untuk soal ini. Ya, ini soal dari Bisa CPNS ya, layout dari Bisa CPNS. Soalnya seperti ini. Oke, kita bahas ya. Ini ada dua premis ya. Premis pertama, ini premis kedua. Premis pertama berkata, buaya dan kadal binatang melata. Premis kedua, ular dan buaya suka makan katak. Ini sebenarnya dua premis ini tidak ada hubungannya. Ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Yang paling ada hubungannya adalah tentang buaya. Ya, buaya itu termasuk binatang melata dan buaya ini suka makan katak. Yang ada hubungannya adalah hanya buaya saja. Sedangkan yang lain, kadal dan ular ini antara premis dan kedua ini tidak nyambung ya. Oke, langsung kita cari jawabannya saja ya, teman-teman. Yang A, ular merupakan binatang melata. Ular itu di sini ya. Ular merupakan binatang melata. Tidak ada kata-kata atau alasan yang tepat untuk menyimpulkan bahwa ular itu adalah binatang melata. Karena yang binatang melata di sini adalah buaya dan kadal. Ini kan secara spesifik ya, buaya dan kadal. Ular itu tidak termasuk buaya ataupun kadal. Sehingga yang jawaban A ini jelas salah ya. Kemudian yang B, kadal belum tentu suka makan katak. Kadal belum tentu suka makan katak. Ini ada Buaya dan kadal binatang melata. Ular dan buaya suka makan katak. Kadal berarti belum tentu suka makan katak. Kadal suka makan katak. Jadi C salah, B salah. Kadal tidak suka makan sate. Ular salah KB. Kadal belum tentu suka makan katak. Nggak ada. kata tentu ya. Berarti masih kalimat terbuka ya. Bisa iya bisa tidak. Ya mungkin ya kita simpan dulu jawabannya ya. Mungkin yang ini ya nanti kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang C, kadal suka makan katak. Kadal suka makan katak. Ini sudah divonis ya bahwa kadal itu suka makan katak. Padahal kan di sini nggak ada kata-kata kadal ya. Yang suka makan katak itu kan ular dan buaya, bukan kadal. Karena ini kalimatnya sempit ya, bukan binatang atau bukan melata itu kan. Jadi ini nggak jelas yang suka makan katak ini dijelaskan ular dan buaya. Jadi dari premis yang diberikan ini tidak bisa kita simpulkan bahwa kadal suka makan katak. Berarti jawaban yang C salah. Kemudian yang D, kadal tidak suka makan katak. Kalau yang C itu suka makan katak, yang D ini tidak suka makan katak. Ini juga tidak bisa ditentukan. Ini kalau yang sudah menjustifikasi itu bisa salah. Suka atau tidak ya. Maka yang D ini jawabannya salah. Kemudian yang E, binatang melata suka makan katak. Binatang melata suka makan katak. Ini ada jembatan yang menghubungkan nggak antara binatang melata sampai dengan katak? Tidak ada ya. Jadi binatang melata suka makan katak ini dasarnya dari mana? Dia dikatakan suka makan katak. Padahal kalimat premisnya seperti ini ya. Jadi tidak menyambung ya. Nah, dari pilihan ganda yang diberikan ini tentu jawaban yang paling pas adalah yang B ya kan. Kadal belum tentu suka makan katak, belum tentu. Karena ini hubungannya juga belum pasti ya. Bisa iya, bisa tidak. Maka kalau kita disuruh memilih di antara A sampai E, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Jadi pernyataan, jika saya lulus tes CPNS maka orang tua jika saya gagal tes CPNS, aku pahami bernilai salah itu kan salah. Yang benar berarti ya kebalikannya aja gitu loh. Jika saya gagal tes CPNS, maka orang tua akan kecewa. Jika orang tua kalau aku sih Soalnya seperti ini teman-teman ya. Kalau mau dicoba dulu silakan ya. Oke, sudah dicoba, kita bahas ya. Dari pernyataan, jika saya lulus tes CPNS, maka orang tua akan bangga. Bernilai salah, maka pernyataan yang bernilai benar adalah titik-titik. Oke, teman-teman, langsung kita gunakan implikasi ya. Jika saya lulus ujian tes CPNS ini misalkan adalah P, kemudian maka, itu berarti adalah tanda panah ya. Kemudian orang tua akan bangga, misalkan adalah I.
Nomor 1 tadi 135 ya, atau terakhiran aja ya. Titik-titik. Oke, teman-teman, langsung kita gunakan implikasi ya. Jika saya lulus ujian tes CPNS ini misalkan adalah P, kemudian maka, itu berarti adalah tanda panah ya. Kemudian orang tua akan bangga, misalkan adalah Ki. Jika P, maka Ki. Nah, teman-teman ingat ya, jika P, maka Ki. Nah, P, maka Ki ini katanya itu bernilai salah. Ini katanya bernilai salah. Ini salah. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar berarti ya bukan ini. Artinya bukan itu tanda atau simbolnya. Dalam logika itu seperti ini, bukan ya. Berarti bukan P, maka Ki. Kalau yang P, maka Ki itu bernilai salah, berarti yang benar berarti lawannya. Lawannya P, maka Ki adalah bukan P, maka Ki. Nah, dalam logika matematika, bukan P, maka Ki itu sama halnya dengan P. Ini sama ya, sama dengan atau ekuivalen dengan P dan bukan Ki. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah yang nilai benar, berarti jawab saja yang seperti ini ya. Kalau yang pertama ini kata-katanya atau kalimatnya adalah tidak benar jika P maka Q, ya kan? Tidak benar jika saya lulus ujian tes CPNS maka orang tua akan bangga. Ini kata-kata dari simbol ini. Ya, tapi ternyata dari A sampai E nggak ada jawaban yang seperti itu. Coba kalau kita pakai yang ini ya, P dan bukan Q. P itu adalah apa? Saya lulus ujian tes CPNS itu adalah P. Ya, kemudian ini simbol dan ya. Selanjutnya ini simbol bukan Q, berarti kalau bangga berarti ya bukan bangga ya. Jawabannya mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Saya lulus tes ujian CPNS itu adalah P, kemudian dan itu adalah seperti ini kan. Kemudian di sini orang tua kecewa. Kalau tidak bangga itu Ki, berarti lawannya Ki, lawannya bangga, ya bisa kecewa ya. Berarti di sini bukan Ki. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman ada yang jawab A ya. Jika saya gagal tes CPNS maka orang tua akan kecewa. Ini seakan-akan benar, teman-teman, tapi secara logika matematika ini tidak benar ya. Jadi harus hati-hati di situ ya. Oke, jangan pakai perasaan untuk logika matematika. Oke. Logika matematikanya itu di breakdown di apa? Rumusnya bisa enggak ya? Guys. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Yang ketiga seperti ini teman-teman. Pastinya teman-teman langsung bisa. Ini ada trik cepatnya ya. Langsung teman-teman kerjakan, tidak ada waktu 5 detik. Udah ketemu jawabannya ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Yuk, langsung aja kita lihat di sini ya. Kalau ada soal seperti ini, kalau mau pakai trik cepatnya begini, ini ada kata semua, kemudian di sini ada kata sebagian. Semua itu adalah plural, sebagian itu adalah partikular. Kalau ada kata plural dan partikular, maka 90% jawabannya adalah partikular. Berarti 90% jawabannya adalah yang ada kata sebagian. Tapi belum tentu ya, menyesuaikan dengan pilihan gandanya juga. Tapi ini sudah bisa dipastikan hampir semuanya benar. Kalau misalkan teman-teman kekurangan waktu, maka teman-teman bisa ngetik pakai cara ini ya. Sehingga jawaban yang kita curigai 90% benar adalah yang ada kata sebagian. Di sini A semua, B semua, C semua, D semua. Berarti di sini ada kata sebagian yang E. Berarti jawabannya adalah yang E. Tanpa kita membaca seluruh soalnya, kita bisa menebak jawaban yang kemungkinan 90% benar adalah yang E. Tapi bisa jadi pengecualian, tidak benar loh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu luang, harus dibaca semua ya, biar teman-teman yakin jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita baca ya. Semua taman luas dan terbuka. Di sini ada dua ya. Semua taman itu luas dan terbuka. Kemudian sebagian taman dijadikan tempat olahraga ya, dijadikan tempat olahraga. Nah, sekarang kita cek ke yang A. Semua taman dijadikan tempat olahraga. Semua taman dijadikan tempat olahraga. Tidak ya. Karena yang A ini semua taman dijadikan tempat olahraga. Salah ya. Karena semua taman luas dan terbuka. Semua taman yang luas dan terbuka adalah taman. B salah. Semua yang dijadikan tempat olahraga adalah taman. Semua yang dijadikan tempat olahraga adalah taman. Ini justifikasi kan? Itu salah. Justifikasi itu harus benar. Kalau salah ya salah. Semua yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. bertentangan dengan premis yang kedua. Premis yang kedua, sebagian taman dijadikan Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. tempat olahraga. Ini semua taman dijadikan tempat olahraga. Ini kan bertentangan dengan premis yang kedua, berarti salah dong ya. Oh, bisa juga perbandingan dari premis kedua ya. Semua taman dijadikan tempat olahraga. Kemudian yang B, semua yang luas dan terbuka adalah taman. Semua yang luas dan terbuka. Semua yang luas dan terbuka adalah taman. Belum Semua itu taman. Semuanya taman. tentu. Ini kan sama dengan kebalikan dari yang A ya. Semua taman luas dan terbuka. Kalau ini dibalik, semua yang luas dan terbuka adalah taman. Belum tentu. Karena ini arahnya panahnya. Kalau misalkan taman itu kita singkat dengan T. Semua taman itu adalah luas dan terbuka. Berarti luas dan terbuka. Itu panahnya satu dan panahnya ke kiri ya kan. Maka belum tentu dari yang kiri ini bisa ke kanan. Sehingga jawaban yang B ini tidak tepat. Itu ya. Kemudian yang C, semua yang dijadikan tempat olahraga adalah taman. Ini kan tidak sesuai dengan yang premis kedua ya. Jadi yang C ini Semua yang dijadikan tempat olahraga adalah taman. Padahal sebagian gitu loh. Semua yang luas dan terbuka dijadikan olahraga.
jelas salah. Kemudian yang D, semua yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. Semua yang luas dan terbuka dijadikan tempat olahraga. Ini tidak ada alasan ya kita menghubungkan antara semua yang luas dan terbuka ini dijadikan tempat olahraga, belum tentu ya kan. Berarti jawaban yang D ini adalah salah. Sehingga benar dong ya, jawabannya adalah yang E ya. Oke teman-teman, gimana, sudah bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat ya. 1, 2, 3 beda semua. Semua remaja senang olahraga. Semua remaja senang minum kopi. Sebagian orang yang senang minum kopi sulit berkonsentrasi. Sebagian. Beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi. Senang berolahraga, senang minum kopi, nggak ada hubungannya. Ada remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Nah, kan semua remaja. Ini bisa ya, bisa kalau aku logikanya aku sih. Berapa remaja yang senang berolahraga, senang minum kopi, karena semua gitu. Mungkin bisa, B salah ya, karena remaja yang senang berolahraga, remaja senang, padahal semua remaja tidak senang minum kopi. Pernyataannya remaja senang berolahraga tok, nggak menyinggung kopi gitu. Sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Sebagian remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Sulit berkonsentrasi. Sulit konsentrasi itu minum kopi. B, C salah. Sebagian remaja tidak senang berolahraga. D salah semua kok. Berapa remaja yang senang berolahraga? Berapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi? Salah ya. A sih. Yang keempat seperti ini teman-teman, yuk dicoba dikerjakan ya. Ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Jawabannya bentar ya. Konsentrasi. Remaja ini kan semuanya juga suka. Ya, jawabannya ada nggak cara cepatnya? Di sini semua sebagian. Berarti jawabannya harusnya tidak ada kata semua. Tidak ada kata semua dari A sampai E. Berarti kemungkinan benar semua ya. Ya tidak mungkin kalau benar semua ya. Kita cari salah satu yang paling benar. Oke, kita bahas dulu ya. Semua remaja senang olahraga. Premis kedua, semua remaja senang minum kopi. Premis ketiga, sebagian orang yang senang minum kopi sulit konsentrasi. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, gini aja teman-teman ya. Semua remaja senang olahraga. Remaja kita singkat dengan R, kemudian olahraga kita singkat dengan OR. Kalau ada kata semua, itu berarti panahnya hanya satu. Jadi dia tidak bercabang ya. Hanya ke satu arah saja. Jadi semua remaja ini adalah suka olahraga. Kemudian yang kedua, semua remaja senang minum kopi. Yang kedua, semua remaja senang minum kopi. Ya, kita singkat dengan KP saja ya. Kemudian yang ketiga, sebagian. Nah, kalau sebagian nanti bercabang panahnya ya. Sebagian orang yang senang minum kopi sulit konsentrasi. Sebagian orang yang minum kopi di sini ya sulit konsentrasi, karena ada kata sebagian, berarti yang ini kita buat panah dua ya. Yang satu panahnya ke sulit konsentrasi, berarti ini adalah sulit gini aja ya, konsentrasi gitu ya. Kemudian kalau di sini sulit konsentrasi, berarti yang sebagian lagi berarti pasti tidak sulit konsentrasi gitu kan. Jadi yang sebagian ini sulit konsentrasi, yang sebagian lagi tidak sulit konsentrasi. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dari tiga premis ini ya. Yang A, beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi. Benar nggak teman-teman? Beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi, senang minum kopi. Di sini beberapa remaja. Ini dengan premis yang kedua. Ya, premis yang kedua kan semua remaja senang minum kopi. Di sini beberapa remaja senang minum kopi. Ya kan berarti. Kalau salah satu menyalahi premis itu, aku bayangin gini, beberapa remaja itu kan berarti himpunan semua remaja senang olahraga, remaja minum kopi, berarti ada remaja yang senang berolahraga dan senang minum kopi gitu loh. Dengan premis yang kedua berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, enggak gitu ya. Remaja yang senang berolahraga tidak ada remaja yang senang berolahraga, tidak senang minum kopi. Ada remaja yang senang berolahraga, ya intinya kan di sini ada remaja berolahraga, tidak senang minum kopi. Tidak ada kata tidak senang minum kopi. Padahal di premis kedua itu semua remaja itu senang minum kopi. Kenapa jadi tidak senang, ya kan? Padahal semua remaja juga olahraga, ya kan? Ini jelas-jelas bertentangan dengan. Berarti nggak bisa pakai himpunan-himpunan gitu. Premis yang kedua lagi, ya kan? Oke, yang C, sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Ini sebagian remaja yang berolahraga sulit konsentrasi, padahal yang minum kopi itu sulit konsentrasi. Benar ya, tapi nanti dulu ya. Kita cek ke jawaban. Sulit konsentrasi. Ini kemungkinan benar ya, tapi nanti dulu ya. Sebagian remaja
Maksudnya R berarti pakai matematika itu ya yang R sama dengan itu di placement ya. Maksudnya R itu sama dengan OR, berarti ROR remaja yang senang olahraga berarti minum kopi. Ya, berapa remaja? Beberapa remaja yang senang berolahraga senang minum kopi. Tapi beberapa ya, bukan semua ya. Oke lah itunya. Ada remaja yang senang berolahraga, tidak senang minum kopi. Sulit konsentrasi, bukan tidak senang. B salah. Sebagian remaja yang berolahraga sulit konsentrasi. Oke, bisa. Sebagian remaja tidak senang berolahraga. Lah, semua dari situ sudah salah. Beberapa remaja yang senang berolahraga, yang OR tidak senang minum kopi. Nggak ada alasan tidak senang minum kopi. Oh, di placement bisa ya. Kita cek ke jawaban yang lain dulu. Sebagian remaja tidak senang berolahraga meskipun senang minum kopi. Sebagian remaja tidak senang berolahraga ini juga sudah bertentangan dengan kalimat yang pertama ya. Yang kalimat pertama atau premis pertama ini mengatakan bahwa semua remaja senang olahraga. Di sini sebagian tidak senang olahraga. Berarti ini jelas salah. Kemudian yang E, beberapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi. Beberapa remaja yang senang berolahraga tidak senang minum kopi ini juga bertentangan dengan premis yang kedua. Karena semua remaja itu senang minum kopi, apalagi hanya beberapa ya. Berarti yang ini jelas salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C ya. Yang tersisa kan yang C. Oke, kita bahas yang C. Sebagian remaja yang senang berolahraga sulit konsentrasi. Remaja ini kan semuanya juga suka olahraga kan? Berarti ini sama aja dengan olahraga. Nah, remaja yang suka olahraga ini juga suka minum kopi. Padahal yang suka minum kopi ini juga sulit konsentrasi, ya kan? Berarti remaja yang suka olahraga ini sulit konsentrasi. Ya, sesuai dengan panah-panahnya di situ ya. Oke, bisa dipahami ya. Berarti jawabannya adalah yang apa ya namanya? C ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut soal yang kelima. Soal yang K olahraga. C olahraga. kelima seperti ini ya. Untuk soal yang kelima dan seterusnya silahkan nanti teman-teman cari jawabannya di website Bisa CPNS ya. Silahkan teman-teman buka soalnya melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan soal-soal yang lebih lengkap di website Bisa CPNS ya. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang ke silahkan. Halo. Apa sih? Kowe nagih loro sik ning nggo bayar iki paketan. Ya, Kok menurut aku sering nagih bisik paling gampang. ya. Terus. Kali sih, udah wingi duit. Kita membutuhkan energi setiap kali berolahraga. Apa Bu? Buka apa nih? Nanti ibu itu diberikan ini. Misalnya, Yaudah nanti sore ya. ibu tak cerita dulu. Aku nggak cerita sekarang. Nanti kan mau ngeprint cerita lagi tuh. Yaudah nanti aja. Oh, iya, wes. Kapan? Aku lagi belajar Kapan, kok. kapan? Ya nanti sore lah. Oke. Kita membutuhkan energi untuk setiap kali berolahraga. Berarti olahraga, aku hipotesisnya gini sih. Lah O itu ada OP. Terus ada yang lainnya, tapi yang dijelaskan itu OP gitu loh. Ya, C itu OP. Berarti kan energi itu terus bukan OP. Terus sama dengan P.
Kalau yang tadi kok jelas nemen ya, bisa di replacement loh. Kalau yang ini kok nggak bisa di replacement. Energi olahraganya itu P gitu kan ya. Energi olahraganya itu salah satunya P. Nah, catur sama dengan P. C sama dengan P gini ya. Berarti bisa jadi C sama dengan catur membutuhkan energi. Catur kita membutuhkan energi. A, B, C, D, E. Catur membutuhkan energi mungkin ya. B salah. Energi yang diperlukan untuk catur hanya sedikit. Nggak ada olahraga yang berpikir kita membutuhkan energi. Antara A dan E, catur membutuhkan. Tapi lebih aman E ya. Lebih aman antara A atau E, tapi lebih aman. Nah, nomor 2 apa? Teman-teman buka soalnya melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan soal buka. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang keenam seperti ini, soal yang ketujuh seperti ini. Silahkan teman-teman, masih banyak lagi soal yang lainnya. Silahkan teman-teman buka sendiri di website Bisa CPNS. Oke teman-teman, ini dulu yang bisa. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang keenam. Semua A, K. Semua A, K. Sebagian pegawai semua itu S ya. Sebagian itu rasio apa ya, R. RA diikutkan program asuransi 2. Sebagian pegawai yang diikutkan asuransi masa tua nggak ada hubungannya ya. Coba nih, semua R, S, R adalah O. Semua remaja enggak, kamu memahami ini dulu loh. SR sama dengan O. Di replacement aja. SR sama dengan K. Nah, kalau sebagian orang RR
sama dengan kopi surat konsentrasi berarti tidak SK ya. Kok bisa R? Oh, berarti perbagian itu didefinisikan, Pak. Kon deleng dhisik sing ada yang mirip gitu loh. Piye ya? Iya gini, aku nggak paham ya. Karena aku pendefinisiannya kurang. RR itu sebagian orang yang senang minum kopi. Sebagian orang sulit konsentrasi, tidak sulit konsentrasi, tapi yang senang itu luput dari aku gitu. SR sama dengan O. SR sama dengan K. Sebagian remaja yang senang minum kopi, berarti kan K itu sulit konsentrasi SK atau TSK. Berarti K bisa masuk sini, Pak, si TSK. Ini maju ya, maju. Sebagian remaja. Ini juga mundur, Bos. Sebagian remaja yang senang berolahraga. RR itu kan sebagian remaja. RR itu bisa digantikan K karena K sama dengan SR, semua remaja. Masalahnya aku bingungnya gini, kalau K-nya masih kosong itu nggak masalah. Kalau sebelum itu sebagian remaja ya. Remaja ini kan semuanya juga suka olahraga kan, berarti Remaja semuanya ini sama aja dengan olahraga. Nah, remaja yang suka olahraga ini juga suka minum kopi. Berarti yang suka minum kopi ini juga sulit konsentrasi, ya kan? Berarti remaja yang suka olahraga ini sulit konsentrasi, ya sesuai dengan panah-panahnya. Semua remaja itu berarti termasuk dari sebagian gitu aja, Pak. Kalau misalkan terlalu riskan menyamakan sama dengan sebelumnya itu riskan, mending 3 baik. Semua itu sama dengan sebagian. Iya, itu baru pakai himpunan gitu. Berarti gini, kita membutuhkan energi setiap kali berolahraga. Kita membutuhkan energi setiap kali berolahraga. Catur adalah olahraga berpikir. Catur sama dengan OP. C sama dengan OP. Bisa di replacement nggak di sini?
Sing A itu catur membutuhkan energi. Harusnya nggak ada ya, nggak bisa di replacement sih. B, catur tidak membutuhkan energi. Salah ya. V salah. Energi yang digunakan untuk catur hanya sedikit, nggak ada. D, olahraga berpikir tidak membutuhkan energi. Olahraga berpikir. Energi dibutuhkan olahraga. Jari aku kok catur membutuhkan. Ya antara A dan E ya. Hasil ini energi dibutuhkan. Nah ini gimana ini penjelasannya? Silahkan teman-teman buka soalnya melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan soal-soal yang lebih lengkap di website Bisa CPNS ya. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang keenam. Semua pegawai A diikutkan asuransi kesehatan. Sebagian A diikutkan program asuransi masa tua. Kalau yang A ini ada hubungannya enggak? Enggak ada ya. Hasil. Tapi sebagian itu termasuk semua, ini bisa di replacement ini. Ini bisa jadi gini aja garing ya. RA berarti kan sama dengan gini. Ini jangan 3 kata Pak. Semua pegawai toko A diikutkan program asuransi kesehatan. Sebagian pegawai toko A diikutkan program asuransi masa tua. Berarti apa? Semua A ini sama dengan diikutkan asuransi masa tua dan asuransi kesehatan dan asuransi masa tua. Gini, sebagian pegawai yang diikutkan asuransi masa tua diikutkan program asuransi kesehatan. Bener nggak ini? Ya. RAIAKAT. Ini bener caranya Vicky sih jawabannya. Tapi coba RA tidak diikutkan. Nggak ada sebagian. B salah. C. Nah, kan semua sebagian pegawai yang tidak sebagai RA
Tapi kan kurang lengkap ya. Di sebagian pegawai RA diikutkan jaringnya kok A ya. Seperti ini, soal yang ke-7 seperti ini. A2A petani tidak petani tidak gagal panen kedelai harga kedelai tidak naik. Terus tidak benar, harga kedelai naik. Tempe tidak dijumpai saat ini. Tempe sulit jumpai di pasar. Waduh, PA ya. Anak pembahasan soalnya bang, sebelum orang. Petani gagal panen kedelai. Caranya pimen. PA nggak ada bro. Tidak benar. Duh, bingung ya. Udahlah. C. Aku nggak tahu rumusnya juga sih, nggak ada jawaban penjelasan.
teman-teman masih banyak lagi soal yang lainnya. Silakan teman-teman buka sendiri di website Bisa CPNS. Oke teman-teman. Soal yang kelima. Soal yang kelima seperti ini ya. Untuk soal yang kelima dan seterusnya silahkan nanti teman-teman cari jawabannya di website Bisa CPNS ya. Silahkan teman-teman buka soalnya melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan soal-soal yang lebih lengkap di website Bisa CPNS ya. Ini soal yang kelima, kemudian soal yang keenam. Seperti ini, soal yang ketujuh. Seperti ini, silahkan teman-teman masih banyak lagi soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS. Kali ini kita masuk part yang ketiga, yaitu kita bahas soal-soal CPNS. Soal ini sebagian Bang Idu ambil dari FR CPNS 2021. Bu, sing nomor. Era satu genah enam. Berdasarkan pengalaman peserta tes yang sudah ikut coklat. Kesimpulannya apa? A. Sebagian siswa SMA 01 adalah pemuda mengatakan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Padahal semua pemuda RT 01 berambut coklat. Nah, ini bertentangan dengan premis kedua dan premis pertama. Karena premis kedua tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Kemudian karena dihubungkan dengan pemuda RT 01, di mana semua pemuda RT 01 itu berambut coklat. Padahal di sini kan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Berarti yang A ini salah ya. Oke. Lanjut yang B. Sebagian yang berambut coklat adalah siswa SMA 01. Yang B ini bertentangan dengan premis yang kedua, karena di sini tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Di sini sebagian yang berambut coklat adalah siswa SMA 01, berarti salah ya. Kemudian yang C, semua siswa SMA 01 berambut hitam. Di sini dikatakan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Nah, di sini bukan berarti bahwa kalau tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat itu berambut hitam, itu belum tentu juga. Berarti yang C ini salah. Kemudian yang D, tidak ada pemuda RT 01 yang juga siswa SMA 01. Gimana? Benar? Benar ya? Kenapa?
Kenapa? Karena di sini tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Padahal semua pemuda RT 01 itu berambut coklat. Berarti memang benar tidak ada pemuda RT 01 itu yang juga sekolah di SMA 01. Ya kan? Jadi tidak bertentangan dengan premis pertama dan kedua. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang E, semua yang berambut coklat adalah pemuda RT 01. Semua pemuda RT 01 berambut coklat. Belum tentu kebalikannya, bahwa semua yang berambut coklat itu adalah pemuda RT 01. Itu belum tentu nggak ada jaminan. Karena kalau ada P, maka Q itu tidak sama dengan Q, maka P. Sehingga jawaban yang E ini adalah salah. Oke, lanjut soal nomor 12 ya. Semua siswa yang pandai pasti ada jaminan. Karena kalau belum Sing D itu berarti bingung nanya sih semua. tentu kebalikannya, bahwa semua yang berambut coklat itu adalah pemuda RT 01. Itu belum tentu nggak ada jaminan. Karena kalau ada P, maka Q itu tidak sama dengan Q, maka P. Sehingga jawaban yang E ini adalah salah. Oke, lanjut soal nomor 12 ya. Semua siswa yang pandai pasti lulus ujian. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Simpulan yang benar adalah Oh, berarti ini bisa kebalikan.
13 ya. Semua siswa yang pandai pasti lulus ujian. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Simpulan yang benar adalah, oke, kalau pengen dibuatkan gini aja deh ya. Semua siswa yang pandai kita misalkan dengan P aja. Kemudian pasti lulus ujian, karena di sini ada kata semua, berarti panahnya ke satu arah, yaitu semua siswa yang pandai itu akan lulus ujian, atau kita singkat dengan L. Yang pandai semuanya akan lulus. Kemudian sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Nah, di sini sebagian siswa kelas 12 ya, atau kita singkat dengan K ya. Nah, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai, maka artinya sebagiannya lagi adalah pandai ya. Berarti sebagiannya pandai, sebagiannya lagi adalah bukan pandai. Karena ya. Nah, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai, maka artinya sebagiannya lagi adalah pandai ya. Berarti sebagiannya pandai, sebagiannya lagi adalah bukan pandai. Karena kalau sebagian itu berarti cabang. Yang sebagian pandai berarti sebagian yang lain adalah bukan pandai atau tidak pandai. Nah, sekarang kita cek yang A. Semua yang lulus ujian adalah Bisa nih K. ya, pandai. Nah, di sini sebagian siswa kelas 12 ya, atau kita singkat dengan K ya. Nah, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai, maka artinya sebagiannya lagi adalah pandai ya. Berarti sebagiannya pandai, sebagiannya lagi adalah bukan pandai. Karena kalau sebagian itu berarti bercabang. Yang sebagian pandai berarti sebagian yang lain adalah bukan pandai atau tidak pandai. Nah, sekarang kita cek yang A. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Belum tentu ya. Karena sebagian siswa kelas 12 ini bukan siswa pandai. Padahal di sini ada keterangan semua siswa yang pandai lah yang pasti lulus ujian. Jadi jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B. Sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Ini bertentangan dengan premis yang pertama, bahwa semua siswa yang pandai pasti lulus. Maka yang B ini salah. Kemudian yang C. Semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Nah, yang C ini bertentangan dengan premis kedua, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa pandai. Di sini mengatakan semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Berarti jawaban C salah. Kemudian yang D. Sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Tidak ada keterangan di premis pertama maupun kedua yang ada kata mengikuti. Berarti jawaban yang D salah. Maka kalau gitu jawabannya adalah yang E. Coba kita cek. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Kelas 12 itu sebagiannya adalah pandai dan lulus, kemudian sebagiannya lagi adalah bukan pandai dan pastinya tidak lulus juga. Karena yang lulus adalah semua siswa yang pandai. Kalau bukan pandai berarti artinya juga tidak lulus. Ini adalah kalimat negatif ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman, lanjut soal. Semua panitia. Semua panitia seminar nyari yang sama ya. Semua panitia seminar harus ikut rapat siang ini. Buruan mandinya gantian. Banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri mandinya. Banyak yang ngantri nih, ada 2 orang. Ya ini ibu juga mau ikut-ikutan kayak gitu. Ya, kajiannya. Nanti kalau kakak juga nggak bisa. Oh, ayah lebih lama ya, Wis. Senangnya ada Mbak Munarah. Aku kok mikir gini. Ya, secara rumus panjang gue cuma yang pengen main logika bro. Semua panitia seminar kan ini kan
adalah pegawai baru. Adalah pegawai baru. Padahal yang jadi pegawai baru itu cuma sebagian, pegawai baru itu cuma sebagian. Oh gitu ya, ya saya salah. Di sebagian panitia seminar adalah pegawai baru. Boleh. Sebagian panitia seminar, padahal kan semua. Oh iya, tidak boleh. Salah. Semua pegawai baru harus mengikuti rapat. Semua pegawai baru. Oh, salah. B berarti. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 13. Ini ada semua ya. Semua panitia seminar, berarti kita seminar itu. Kemudian sebagian pegawai baru, kita singkat dengan PB ya. Pegawai baru, PB. Dipilih menjadi panitia seminar karena di sini sebagian berarti panahnya dua. Yang sebagian itu sebagai panitia seminar, kemudian yang sebagiannya lagi berarti bukan panitia seminar. Nah, sekarang kita tinggal cek jawaban. Siap. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online, Kesepakatan direktur dengan karyawan KM diberi pesangon atau T. Ternyata perusahaan tutup, berarti bangkrut ngono lah. DK, AM, P atau T bangkrut. Karyawan perusahaan tidak memberi pesangon. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Perusahaan tidak memberi pesangon. Kalian memilih perusahaan ditutup. Aduh, apa ini logikanya gimana ya? Ya, oke, nambah ilmu ya. Di film dah. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Ya, nah aku sih pinginan gini bro. Kesepakatan direktur tadi bro ya. Karyawan KA ya. Atau perusahaan tutup. Ternyata perusahaan tutup T. Nah. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. T itu perusahaan tutup bro. Salah sih carinya angel ya. B, karyawan memilih perusahaan ditutup. A,
AA T. Sebagai karyawan perusahaan. Berarti karyawan itu iya nek jauh kok ini jadi KM terus P atau T gitu loh. Gini terus karyawan milih perusahaan tutup. B benar sih cari aku. Sebagian karyawan diberi pesangon. Sebagian. Dengan karyawan perusahaan. Ada ini cuma informasi karyawan, nggak ada sebagian. Sebagian karyawan diberi pesangon. Nggak sih cara aku sih. Direktur Di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti ya. Silakan dicek karya. Direktur memberhentikan sebagian karyawan. Nggak ada. Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri. Tapi nggak ada sebagian, ada ini semua. Perusahaan. Oke teman-teman, yang A. Karena tidak memberi pesangon kepada karyawan sehingga perusahaan itu ditutup. Ya kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online karyawan perusahaan A, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Simpulan yang benar adalah, nah di sini ada kata atau ya. Ini mengandung kalimat bersyarat ya. Jadi yang pertama ini yang harus dipenuhi. Kalau tidak, berarti yang kedua ini yang harus dipenuhi. Dan ternyata perusahaan itu tutup. Kalau perusahaan tutup berarti artinya yang pertama ini tidak terpenuhi. Artinya apa? Kalau karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon, maka perusahaan tidak ditutup. Tapi kalau karyawan mengundurkan diri dan tidak diberi pesangon, maka perusahaannya yang ditutup. Jadi jawaban yang benar yang mana ini? Yang A, perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Benar ya? Karena di sini perusahaannya ditutup. Berarti perusahaan itu tidak memberi pesangon kepada karyawan sehingga perusahaan itu ditutup. Ya kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, sebagai latihan, silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 15 ya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, kita lanjut lagi di video selanjutnya di part yang keempat. Nah, Harimau sama dengan makhluk hidup. Burung adalah binatang bersayap. Dan nomor C. untuk kali ini kita akan bahas tentang penarikan kesimpulan. Teman-teman, salah ya, tidak sesuai dengan premis yang diberikan. Berarti yang A ini Ada burung yang tidak dapat terbang. B. Burung tidak dapat terbang.
Kemudian yang B, ada burung yang tidak dapat terbang. Nah, sekarang kita lihat di premis kedua dan ketiga, ya. Premis yang kedua adalah burung adalah binatang bersayap, ya. Burung binatang bersayap. Kemudian yang premis ketiga, tidak semua yang bersayap dapat terbang. Nah, di sini kan ada kata tidak semua. Kalau tidak semua itu berarti ada yang dapat terbang, ada yang tidak dapat terbang. Karena burung itu bersayap, maka burung itu ada yang dapat terbang dan ada yang tidak dapat terbang. Berarti jawaban yang B ini kemungkinan besar adalah benar, ya. Coba kita cek yang lainnya dulu, ya. Yang C, harimau tidak mungkin akan mati. Apa hubungannya dengan mati? Di premis 1, 2, 3 ini nggak ada yang mengatakan mati-mati segala, ya. Berarti mengada-ada, ya. Berarti yang C ini tidak sesuai dengan premis. Kemudian yang D, harimau akan mati. Ini juga tidak ada di premis. Meskipun harimau itu akan mati, ya kan? Tapi kan di premis nggak ada yang mengatakan bahwa harimau akan mati. Nah, berarti bukan jawaban yang diminta. Kemudian yang E, burung tidak mungkin akan mati. Apa hubungannya dengan mati? Masalahnya di premis ini. Ini silakan. Semua orang yang melakukan korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Sebagian P melakukan korupsi. Berarti gini, V K dihukum, berarti TK TH tidak ada pejabat yang terbukti korupsi dihukum. Tidak ada P pejabat terbukti pejabat terbukti korupsi salah, tidak ada pejabatnya. B salah. C Teman-teman kerjakan dulu, ya. Jawabannya yang tidak tepat. Soal nomor 3. B cara usaha.
Pasar pagi ya, yang ini baru ya, pasar pagi Pemalang. Saya pintu sebelahnya kan pisan, singko mengko jojo di Wangkak ya. Iya, itu sebelah wetan pisan sih masih depan. Orang lewat ngono, gue pada ditarik, gue grosiran sing ngandung apa? Tiara apa Citra nih? Ya kan sebelah mana nih? Sebelah wetan kan ada pintu mulun. Nah, lalu gue lewat pintu mulun dulu, terus mandek sebelah kan. Tapi lumpur mulun aja. Yang ini pernah baru. Jasper. Orang lu nanti Jasper kalau gue namanya. Nang pokoknya pintu gue masuk, begitu masuk belum. Butuh. Sing sebelah hitam bisa, butuh sing rel. Iya. Gue sama mlebu blek ya. Terus blek apa ngelengok. Pak ketenen. Berarti lapak siji loro telu kayaknya ini salah. Apa loro gue pada ngetan. Dasar. Yo ini apa tuku yo ora yo duit ya yo belanja kok. Sing apik cek. Ye, kapan Pak Mono yo iki yo? Nyong takon. Pak, teng mriki kapan sih Pak kula ki bendina teng mriki Bu ya kowe. Pancen iki saiki. Dadi pengaruh bin. Ngamen ora? Tapi kan orang jadi duit kan dampinginnya utang dingin ya. Aduh, memang si lokasinya kok kalem. Aduh, semua ilmuwan, seniman kreatif, ilmuwan sebagian RI bicara Seniman itu kreatif, ya kan? Sesuai dengan merupakan seniman. Ya, sesuai dengan bukan. Ya. Semua seniman sangat kreatif, sementara ilmuwan tidak kreatif. Yang A, semua ilmuwan kreatif. Benar nggak nih? Salah ya, bertentangan dengan premis yang kedua. Ini kan sementara itu ada ya, jadi tidak semua. Sementara ilmuwan tidak kreatif. Di sini mengatakan semua ilmuwan kreatif, berarti bertentangan dengan premis yang kedua ini. Kemudian yang B, sementara ilmuwan kreatif. Karena sementara itu ada atau beberapa, maka yang lainnya belum tentu juga kreatif, karena di sini tidak mengatakan bahwa sementara ilmuwan kreatif. Ya, jadi belum tentu. Yang B ini belum sesuai dengan premis yang kedua. Ya, tidak bisa kita simpulkan bahwa ya sementara itu sebagian. Sementara ilmuwan kreatif kan harus benar B, sebagian ilmuwan kreatif.
Kemudian yang B, sementara ilmuwan kreatif. Karena sementara itu ada atau beberapa, maka yang lainnya belum tentu juga kreatif. Karena di sini tidak mengatakan bahwa sementara ilmuwan kreatif. Ya, jadi belum tentu. Yang B ini belum sesuai dengan premis yang kedua. Ya, tidak bisa kita simpulkan bahwa yang lainnya itu adalah kreatif. Kemudian yang C, sementara individu yang kreatif bukan seniman. Ini tidak sesuai dengan premis yang pertama, ya kan? Di sini kan semua seniman sangat kreatif. Di sini yang kreatif bukan seniman. Padahal seniman itu kan kreatif, ya kan? Berarti tidak sesuai dengan premis yang pertama. Ya salah berarti, ya kan? Nah, sekarang yang D, tidak ada ilmuwan yang merupakan seniman. Benar nggak? Tidak sesuai dengan premis yang diberikan, ya. Tidak ada bukti kuat untuk menarik kesimpulan bahwa tidak ada ilmuwan yang merupakan seniman. Belum ada yang meyakinkannya, ya. Berarti sementara ini kita salahkan. Oke, tinggal yang terakhir, ya. Sementara ilmuwan bukan seniman. Di sini ada sementara ilmuwan tidak kreatif, ya. Karena tidak kreatif berarti kalau semua seniman kreatif, berarti yang tidak kreatif itu artinya bukan seniman, ya kan? Nah, di sini berarti sesuai dengan premis yang diberikan, ada kaitannya, ya kan? Bahwa sementara ada ilmuwan yang bukan seniman. Berarti jawaban yang tepat di antara A, B, C, D ini adalah yang E, itu ya. Oke, ini menurut Bang Heru ya. Kalau teman-teman punya keyakinan tersendiri boleh saja, silahkan. Gak ada yang larang kok, ya. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 15. Ya, nomor 15 seperti ini. Yuk, teman-teman tebak dulu ya jawabannya yang mana nih. Aduh, sebentar ya guys, aku kok pusing. Oke, kita lanjut lagi ya. Semua makhluk hidup akan mati. Hidup atau dibalik aja ya. Sebagian hewan bertanduk itu berarti ada yang makan rumput, ada yang tidak. Badak adalah hewan bertanduk. Bertanduk makan rumput, bertanduk tidak makan rumput. Badak adalah hewan bertanduk. Badak. Semua makhluk hidup akan mati. Semua makhluk hidup akan mati. Terus semua HI hidup akan mati. Makhluk hidup adalah hewan itu. Badak memakan rumput. Badak memakan rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai logika, jangan pakai kenyataan. Badak kan bertanduk, badak makan rumput enggak?
Belum tentu, ini langsung kayak justifikasi. Badang tidak suka makan rumput, nggak ada. Semua hewan akan mati. Ini nggak boleh ya, kayaknya kebalikan. Semua hewan tidak akan mati. Semua hewan tidak akan mati. Semua hewan akan mati. Tidak ada hewan bertanduk yang mati. Tidak hewan bertanduk yang mati. Jariku kok yang jangan justifikasi bro, tidak ada hewan. Hewan bertanduk cari aku Makan rumput. Bisa beli bukunya ya, suka memakan rumput. Tidak semua hewan yang bertanduk. Badak kan hewan bertanduk, tapi di sini tidak semua yang bertanduk memakan rumput. Berarti yang A ini salah, ya kan? Kemudian yang B, badak tidak suka makan rumput. Ya ini juga sama aja ya, hampir mirip dengan yang Oke, gimana? Sudah ketemu ya? Semua makhluk hidup akan mati. Semua hewan adalah makhluk hidup. Badak adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Nah, kesimpulannya yang mana? Yang A, badak memakan rumput. Nah, di sini ada kata memakan rumput. Tidak semua hewan yang bertanduk. Badak kan hewan bertanduk, tapi di sini tidak semua yang bertanduk memakan rumput. Berarti yang A ini salah, ya kan? Kemudian yang B, badak tidak suka makan rumput. Ya ini juga sama aja ya, hampir mirip dengan yang A. Berarti ya salah, gitu kan? Kemudian yang C, semua hewan tidak akan mati. Padahal di premis pertama mengatakan semua makhluk hidup akan mati. Berarti bertentangan dengan premis yang pertama. Yang D, semua hewan akan mati. Hewan akan mati. Nah, hewan itu kan makhluk hidup. Padahal makhluk hidup akan mati. Berarti benar. Iya sih. Berarti ini salah aku nih. Semua makhluk hidup akan mati. Hewan adalah aduh iya ya, bener ya. Benar, ya kan? Oke, sekarang coba kita cek yang E. Tidak ada hewan yang bertanduk yang mati. Nah, hewan bertanduk kan makhluk hidup. Ya harusnya mati dong ya. Berarti bertentangan dengan premis yang pertama. Gitu ya kan? Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, buat teman-teman yang mau soal-soal lebih banyak lagi, silakan. Berarti bertentangan dengan premis yang pertama. Gitu ya kan? Oke, berarti jawabannya teman mau teman lolos tes BUMN tahun ini. Terus apa lagi? Udah 3 video ya. Sekolah kedinasan, maka orang tua akan bangga. Yang pertama adalah saya lulus tes kedinasan. Semua X adalah Y. Semua X adalah
Yang B semua jadi bener ya, yang warna biru ini adalah masuk Y. Betul. Ya udah kalau gitu jawabannya adalah yang B ya. Nah ini disebut ya kalau dilawan ya kan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Edufit. Kali ini Edufit ada kalimat yang sudah pasti. Di cok silogisme nih. Orang ero. Kemudian Gak ada silogismenya bro. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sebagian kepala sekolah adalah guru. Guru adalah sarjana. Guru sementara guru adalah sarjana.
beda jenis ya. Jaringan C sih. Atau gini ya, kepala sekolah adalah sarjana. Terus atau K sama dengan S gitu loh. Berarti kepala sekolah adalah guru, berarti sarjana itu juga guru ya. Aku jawab itu sebagian guru. Jadi aku Para penting yang A. aduh. Lo kayaknya bingung ya. Baik, lanjut ke nomor 2. Semua model mengenakan gaun partikular maka karena tidak dipakai dengan kisi-kisi. Baik, kita kalau dalam matematika itu dengan kisi-kisi. Baik, kita bahas ya. Sebelum kita bahas ke nomor 1, kita kenali dulu ya teori dari silogisme. Jadi kalau dalam matematika itu silogisme itu adalah jika diberikan pernyataan P maka Q, kemudian ini adalah premis yang pertama ya. Kemudian premis yang kedua adalah jika Q maka R ya. Maka kesimpulannya adalah karena ini saling berhubungan ya, Q sama Q itu sama, berarti kesimpulannya adalah P maka R ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan dengan cara ini. Maka karena di sini P jadinya adalah P maka R, otomatis Q-nya kan tidak dipakai. Karena tidak dipakai maka kita coret saja karena tidak dipakai kan. Berarti teorinya nanti jika ada yang sama soal tentang silogisme ini maka boleh dicoret ya. Jadi yang sama yang dicoret ya. Kemudian selanjutnya kita cek dulu ke nomor 1 ya, kita langsung praktekkan ya. Oh ya, ini ada kata semua kepala sekolah adalah sarjana ya. Kemudian yang kedua sementara. Nah di sini ada plural, kemudian ini adalah partikular ya. Jadi ini adalah umum, premis umum, kemudian ini adalah partikular, maka jawabannya pasti partikular. Jadi kalau ada semua sama sementara ini banyak temannya ya. Sementara itu ada atau beberapa atau sebagian, itu juga namanya partikular ya. Jadi tidak semuanya, tidak semua, tapi hanya bagian kecil saja. Kalau ada soal itu ada kata plural dan partikular, maka jawabannya pasti partikular ya. Jadi jawaban yang ada kata semua ini dibilang gandanya pastinya salah ya. Kita salahkan dulu saja yang ini. Nah, yang B ini ada kata semua dan kemudian yang ini ada kata semua, berarti salah. Sekarang kita cek adakah yang sama. Yang sama ini kata-kata apa di sini? Kepala sekolah ya. Di sini ada kepala sekolah, kita coret ya. Di bawah juga ada kepala sekolah, kita coret. Maka tinggal ada kata sarjana dan guru. Berarti jawabannya yang ada kata sarjana dan guru dan ada kata sementara guru adalah sarjana. Benar ya. Kemudian yang B, sementara sarjana adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah kan sudah dicoret ya. Tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang A.
Baik, lanjut ke nomor 2. Semua model mengenakan gaun pengantin. Semua yang mengenakan gaun pengantin terlihat cantik. Jadi kesimpulannya adalah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini adalah semua, itu berarti kan umum ya. Semua di premis pertama ada kata semua, premis kedua juga semua. Maka jawabannya pasti juga semua. Oh, ternyata semuanya juga semua ya. Sekarang kita lihat adakah yang sama di antara dua premis ini. Kalimat kata-katanya ini ada semua model mengenakan gaun pengantin. Yang ini juga sama. Berarti bisa kita coret yang mengenakan gaun. Oh, ini coret. Jadi kesimpulannya adalah maka jawabannya pasti juga semua. Oh, ternyata B. yang B. Tuh. Semua atas yang bawah satunya. Sangat berguna. Sebagian C. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 sama partikular jawaban. Yang kertas gambar harganya guna itu di yang kertas gambar harganya nomor 4. Semua dokter adalah profesional. Yang benar tentang itu. Yang benar adalah yang B. Beberapa rumput berduri. Yang hilang itu kan berarti ilalang. Beberapa berduri adalah rumput. Lanjut nomor 5. Sungai berarti kalau gitu jawabannya adalah sebagian yang berduri bukan rumput. Sebagian yang berduri bukan rumput, berarti jawaban yang paling mungkin adalah E. Nomor 6. B salah.
Tidak jernih, tidak jernih. Jika air sungai jernih, maka kalau ada jawaban yang benar adalah yang ini ya. Mati, indikasinya adalah tidak mati. Jadi jawabannya adalah yang B. Sungai jernih, maka tidak terkandung zat pencemar. Jika beberapa ikan mati, maka terkandung zat pencemar. Jadi kesimpulannya adalah ini soal silogisme biasa ya. Jika maka. Berarti kita cek yang pertama, premisnya adalah jika air sungai jernih, ya air sungai jernih, maka tidak terkandung zat pencemar. Kemudian yang kedua, beberapa ikan mati, maka terkandung zat pencemar. Di sini ada kata zat pencemar ya yang sama, yaitu bedanya di sini ada kata tidak ya. Sementara yang ini tidak ada. Berarti kalau misalkan kita buat pemisalan, yang pertama air sungai jernih itu adalah P, kemudian yang sini adalah Q ya. Ini karena di sini ada kata tidak ya, berarti saya buat menjadi negasi saja ya, karena tidak itu negasi ya. Terkandung zat pencemar berarti karena ini tidak terkandung itu adalah bukan Q, kalau terkandung berarti di sini adalah Q ya. Q. Kemudian yang sini karena kalimatnya beda lagi berarti dipisahkan dengan L ya. Oke, sekarang kita lihat tapi di sini ada kata beberapa ya. Jadi sekarang kita cek air sungai jernih maka tidak terkandung zat pencemar. Yang bawah ini kalau ada R maka Q dalam implikasi itu berlaku dibalik ya. Jadinya adalah bukan Q maka bukan R. Jadi bukan jadi bisa dibalik ya. Jadi kalau begitu yang pertama ini adalah P maka bukan Q, kemudian yang ini bisa dibalik ya. R maka Q itu dibalik menjadi bukan Q maka bukan R. Maka kesimpulannya karena ini sudah sama, bisa kita coret tinggal P maka bukan R. Jadi kesimpulannya adalah P maka bukan R. Jadi P itu adalah air sungai jernih ya, air sungai tidak jernih berarti ini salah. Ini karena ada Q-nya itu kan zat pencemar ya, berarti harus hilang ya, zat pencemar ini harus hilang. Berarti zat pencemar harus hilang, berarti zat pencemar. Jadi ini sudah salah, tinggal A sama B. A sama B ini bedanya P-nya sudah sama ya, tinggal maka yang A beberapa ikan tidak mati, yang B maka semua ikan tidak mati. Bedanya hanya ada di beberapa sama semua ya, tidak mati semua. Jadi kalau ada negasi R-nya itu kan beberapa ikan mati, negasinya beberapa itu adalah semua ya. Jadi beberapa itu adalah negasinya adalah semua. Berarti jawabannya benar adalah yang ini ya. Mati negasinya adalah tidak mati. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka perlu cuci yang lain. Jawabannya benar. Jika merasa lapar maka tidak ada kata makan, ini yang lainnya. Karena di sini adalah silogisme biasa. Ini ada kata jika ya, tidak ada kata semua, tidak ada kata beberapa. Kalau tidak ada kata semua atau beberapa dan diberikan kata jika, maka itu artinya adalah semua. Berarti ini adalah ada kata makan, ini sama ya. Berarti pastinya yang ada kata makan mestinya salah ya. Jadi jawabannya A ini ada kata makan ya, berarti salah. Kemudian udah nggak ada yang lainnya. Karena di sini adalah silogisme biasa. Ini ada kata jika ya, tidak ada kata semua, tidak ada kata beberapa. Kalau tidak ada kata semua atau beberapa dan diberikan kata jika, maka itu artinya adalah semua. Berarti ini adalah semua. Semua merasa lapar, maka perlu mencuci tangan. Jadi jawabannya adalah semua merasa lapar perlu mencuci tangan. Semua yang merasa lapar mencuci tangan. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang D ya. Coba kita cek yang B. Semua yang mencuci tangan tentu lapar. Ya, mencuci tangan tentu lapar ya. Tidak ya, kan kebalik ya. Harusnya kan dari premis 1 menuju premis yang kedua ya. Kemudian yang C, semua yang mencuci tangan tidak lapar. Semua yang mencuci tangan tidak lapar. Semua yang mencuci tangan tidak lapar, ini juga kebalik juga ya. Tidak lapar berarti harusnya lapar ya. Berarti salah. Ini sebagian berarti salah karena jika itu adalah artinya semua ya. Semua sebagian, berarti sebagian. Ya wis lah. Tapi saya
Nomor 8. Tinggal sama dengan tinggal ya dengan nada. B. Bahwa dalam konteks soal yang diberikan ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B. Kenapa wawasan ilmuwan dengan kita lanjut ke Mungkin piye ya, pakai cara yang tadi nggak ada yang dicoret. Sebagian aliran sungai yang tidak menjulang. nomor 10. Semua ya, kita cek yang E. Yang diberikan ya. Meskipun itu boleh ya mencoba. Kita lanjut ke nomor 10. Semua aliran sungai menuju ke laut. Sebagian sungai memiliki aliran deras. Jadi yang benar adalah yang mana? Ternyata jawabannya di A, B, C, D ini semuanya ada sungai ya. Padahal di sini semuanya double kan harusnya dicoret ya. Tapi karena di sini masih ada sungai semuanya, berarti kita harus menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan ya. Meskipun itu boleh yang mencoret, tinggal nanti laut sama deras. Tapi laut sama deras di sini ada, cuman masih di sini ada sungai, berarti tidak masalah. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan yang diberikan di soal ini. Di sini ada kata premis umum, kemudian di sini ada partikular, maka kalau digabungkan jadinya yang semua ini hilang ya. Jadi yang dipakai adalah yang partikular atau yang sebagian. Berarti yang sementara yang salah adalah yang D ya. Kemudian kita cek ke yang A. Beberapa sungai yang tidak memiliki aliran deras tidak menuju ke laut. Beberapa ya, sebagian itu beberapa aliran sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut. Padahal di sini kan menuju ke laut. Di sini ada kata tidak, berarti bertentangan ya di sini. Ya, berarti yang jawaban A ini juga salah. Yang B, sebagian aliran sungai yang tidak menuju ke laut beraliran deras. Sebagian aliran sungai yang tidak menuju ke laut. Ya, jadi ini ada tidak juga, tidak menuju ke laut, maka beraliran deras. Ya, di sini juga beraliran deras. Berarti salah ya, tidak sesuai dengan konteksnya ya. Berarti yang ini adalah salah. Kemudian yang C, sebagian sungai yang kita cek memiliki aliran deras. Sudah cocok. Kita cukupkan sampai sekian aja. Dan sekarang lolos dengan mudah dan
Kok bisa yang ngomong ya cara aku mau. Premis kedua, ular dan buaya suka makan kata. Ini sebenarnya dua premis ini tidak ada hubungannya. Ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Yang paling ada hubungannya adalah tentang buaya. Ya, buaya itu termasuk binatang melata dan buaya ini suka makan kata. Yang ada hubungannya adalah hanya buaya saja. Sedangkan yang lain, kadal dan ular ini antara premis dan kedua ini tidak nyambung ya. Oke, langsung kita cari jawabannya saja ya, teman-teman. Yang A, ular merupakan binatang melata. Ular itu di sini ya. Ular merupakan binatang melata. Tidak ada kata-kata atau alasan yang tepat untuk menyimpulkan bahwa ular itu adalah binatang melata. Karena yang binatang melata di sini adalah buaya dan kadal. Ini kan secara spesifik ya, buaya Hmm.